Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya, Grace Rantung, menjumpai Anda dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu. Para pendengar sekalian, tak dapat dipungkiri bahwa kitab yang berisi wahyu dari Tuhan seringkali membingungkan kita, sehingga sebagian orang menghindari untuk mempelajarinya. Memang firman Tuhan menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tapi jangan khawatir para pendengar, Alkitab, buku yang dahsyat dan berkuasa, akan menerangkan dirinya sendiri melalui ayat-ayat yang ada di dalamnya. Bersama kita dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu adalah hamba Tuhan Pendeta Nofri Fatah yang akan menolong kita untuk semakin memahami buku wahyu dari Tuhan, sehingga kita memiliki pengharapan yang semakin kuat akan keselamatan melalui Yesus Juru Selamat yang kita yakini akan datang segera. Selamat menikmati kebenaran firman-Nya. Shalom, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pendeta Nofri Fatah dalam seri pendalaman firman Tuhan ini dengan tema pengharapan dalam kitab Wahyu. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau telah berikan saat ini. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kami untuk mempelajari firman-Mu, kitab Wahyu pengharapan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara pendengar yang saya kasihi, topik saat ini adalah pertempuran Armageddon dan 7 malapetaka terakhir. Saudara, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada peristiwa 7 malapetaka terakhir yang akan mendahului, akan menimpa orang-orang jahat. Namun di balik malapetaka-malapetaka tersebut, ada juga janji-janji perlindungan dan kelepasan dari Tuhan kepada umat-umatnya. 4 dari 7 malapetaka kita sudah membahasnya, yaitu yang pertama, malapetaka bisul yang jahat. Namun ini juga mengatakan semua keamanan fisik di dalam Kristus. Kemudian malapetaka kedua, yaitu laut berubah menjadi darah. Dan di saat yang sama mengatakan semua keamanan ekonomi hanya ada di dalam Kristus. Kemudian ketiga, malapetaka sungai dan air berubah menjadi darah. Mengatakan seluruh kehidupan kita adalah di dalam Kristus. Dan malapetaka keempat, yaitu terik matahari, yang mengatakan sembahlah Sang Pencipta langit dan bumi dan beribadah pada hari Sabat. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita akan membahas malapetaka yang kelima sampai ketujuh. Yang kelima adalah kegelapan. Tapi di mana kegelapan itu? Di dalam Wahyu 16 ayat 10 berkata, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta di binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Saudaraku, cahaya adalah simbol kebenaran, pengetahuan spiritual, dan kebijaksanaan. Mereka telah melihat kepada binatang itu sebagai cahaya dan kebenaran, tetapi kerajaan binatang itu penuh dengan kegelapan. Apa maksud semua ini? Kegelapan di tahta binatang itu. Mereka telah memandang kepada para pemimpin agama palsu untuk kebenaran, dan mereka telah dikecewakan. Para pemimpin agama duniawi yang selama ini menjadi tempat orang-orang untuk mendapatkan kebenaran adalah hanyalah satu simbol dari dalamnya pengembaraan kegelapan rohani. Saudaraku, malapetaka ini adalah harafiah, dan bisul itu harafiah. Laut darah yang harafiah, sungai-sungai dan air menjadi darah yang harafiah. Dan apakah malapetaka keempat dengan terik matahari yang menghanguskan itu harafiah? Benar. Dan malapetaka kelima adalah kegelapan di tahta binatang itu harafiah. Saudara, kegelapan harafiah di tahta binatang itu adalah satu panggilan untuk Anda dan saya bahwa segala terang hanya di dalam Kristus. Dicatat di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, akulah terang dunia. Saudara, jika Anda ingin keamanan fisik, datang kepada Kristus. Jika Anda ingin keamanan ekonomi, datang kepada Kristus. Jika Anda ingin hidup Anda dipelihara, datang kepada Kristus. Jika Anda ingin penyembahan yang benar, datanglah kepada Kristus.
Kristus. Dan jika Anda ingin kebenaran, bukan kepalsuan, jika Anda ingin terang dan bukan kegelapan, tinggalkan setiap sistem gereja yang mengajarkan kegelapan dan datanglah kepada Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, malapetaka itu harafiah yang mengungkapkan kebenaran rohani yang jauh lebih dalam. Di dalam Wahyu 16 ayat 11 berkata, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Hati mereka telah dikeraskan dan pikiran mereka tertutup. Pikiran mereka terkunci dan terkunci dalam kegelapan. Saudara-saudara, itu sangat berbahaya untuk berpaling dari kebenaran yang Anda tahu. Dan hal ini sangat berbahaya untuk berpaling dari setiap ajaran firman Tuhan yang Anda tahu. Jika Anda melakukan hal itu, maka Anda akan secara perlahan-lahan sedang menuju ke dalam kegelapan. Satu langkah menjauhi Kristus akan menuntun kepada yang lain dan kemudian yang lain lagi. Dan sekali mengkompromikan kebenaran akan menuntun kepada mengkompromikan kebenaran yang lain lagi. Sekali mengkompromikan firman Allah akan menuntun kepada mengkompromikan firman Allah yang lain. Dan malapetaka ini memanggil kita hari ini. Malapetaka adalah peringatan yang sungguh-sungguh nyata di saat dunia meninggalkan Kristus dan kasih-Nya. Malapetaka adalah peringatan kepada semua orang yang bisa membaca, kepada semua orang yang memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, dan kepada semua orang yang memiliki pikiran untuk memahami dan hati untuk merasakan. Saudaraku, malapetaka ini adalah peringatan. Bisul-bisul ini adalah peringatan. Laut yang menjadi darah adalah peringatan. Air-air sungai yang menjadi darah adalah satu peringatan. Terik matahari yang menghanguskan manusia adalah peringatan. Dan kegelapan di tahta binatang adalah peringatan. Saudara, ini adalah peringatan untuk menemukan keamanan fisik dalam Kristus. Ini adalah peringatan untuk menemukan keamanan ekonomi di dalam Kristus saja. Dan ini adalah panggilan untuk menyembunyikan hidup Anda di dalam Kristus. Ini adalah peringatan, panggilan untuk menemukan penyembahan yang benar kepada Pencipta langit dan bumi setiap hari Sabat. Ini adalah peringatan untuk berpaling dari sistem gereja, untuk berpaling dari organisasi keagamaan besar, untuk melihat kepada firman Tuhan sebagai terang kebenaran, dan untuk melihat kepada Kristus untuk terang kebenaran, dan untuk melihat ke Kristus kebenaran itu. Alkitab berkata di dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai 8. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan di dalam ayat 17 berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya, amin. Saudara, di dalam Kristus kita aman dan terlindung. Di dalam Kristus kita memiliki perlindungan. Di dalam Kristus kita memiliki sebuah benteng. Dan di dalam Kristus kita dilindungi, saudara-saudara. 1.000 orang dapat jatuh di sisi kita. 1.000 orang dapat jatuh di sisi Anda. Tapi kita tidak perlu takut. Lihatlah apa yang dikatakan Alkitab. Apakah kita dilepaskan sebelum malapetaka ini? Tentu tidak, saudara-saudara. Di dalam ayat 8 berkata, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi malapetaka adalah upah kepada pemberontakan. Malapetaka adalah upah dari ketidaktaatan. Malapetaka adalah konsekuensi yang logis, akibat alami dari kehidupan yang terpisah dari Allah dan dari sebuah planet yang terpisah dari Allah yang mengabaikan perlindungan Tuhan. Saudara pendengar yang saya kasihi, kemudian malapetaka yang keenam, yaitu Armageddon. Dan apa itu Armageddon? Pertama kita akan lihat arti kata tersebut dan kemudian melihat apa artinya. Kata Armageddon berasal dari akar kata Ibrani Har dan Megiddo, yang berarti bukit pembantaian. Secara harafiah diterjemahkan Armageddon berarti bukit pembantaian. Dan dalam kitab Hakim-Hakim, ketika umat Tuhan dikepung dan kebinasaan sepertinya pasti di depan mata mereka, Tuhan secara ajaib menyelamatkan mereka. Dan dalam kitab Hakim-Hakim kita membaca tentang Megiddo.
Di Megido Allah mengutus bala bantuan untuk membebaskan umatnya. Dalam pertempuran Armagedon, semua kekuatan dari neraka, semua kekuatan kejahatan, semua kekuatan jahat di hari-hari terakhir berfokus pada umat Allah untuk mencoba menghancurkan mereka. Dan dalam pertempuran Armagedon, tentara Allah datang dari langit untuk membebaskan umatnya dan menghancurkan orang-orang jahat. Pertempuran Armagedon bukanlah seperti beberapa pertempuran yang terjadi di bumi ini. Meskipun mungkin ada konflik fisik yang mengarah ke sana. Dan ini adalah penaklukan akhir Yesus Kristus dan tentara surga atas kuasa neraka dan kejahatan. Dan ini adalah perang terakhir bumi. Di dalam Wahyu 16 ayat 12 berkata, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Saudaraku, ayat ini adalah bahasa simbolik. Dalam perjanjian lama, sungai Efrat mengalir melalui pusat kota Babylon. Dan sungai Efrat mengalir melalui Babylon, dan itu adalah sistem yang mendukung Babylon. Dalam perjanjian lama, Babylon menawan bangsa Israel. Dalam Wahyu ada Babylon rohani. Dan dalam perjanjian lama, Babylon ini mewakili kekacauan rohani. Dalam perjanjian baru, Babylon mewakili satu kekacauan, persatuan antara gereja dan negara. Dan sungai Efrat mendukung akan Babylon secara harafiah. Di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa air adalah lambang masyarakat. Dan apa yang terjadi? Pada hari-hari terakhir sejarah bumi, semua hal ini menjadi persatuan agama dan politik. Mengapa itu terjadi? Ketika malapetaka itu dicurahkan, ada kekacauan di dunia. Orang mulai mengatakan, tunggu sebentar. Para pemimpin agama yang mengatakan kepada kami bahwa mereka akan menyelamatkan kami dari sistem agama palsu ini. Tapi mereka tidak melakukan itu. Para pengikut binatang itu bingung. Mereka menarik dukungan mereka. Dan dalam perjanjian lama apa yang terjadi, saudara-saudara? Sama seperti Raja Sirus, raja dari timur, yang melepaskan umat Allah, yang membebaskan umat Allah dari penindasan Babylon harafiah. Ketika sungai Efrat kering, sehingga Yesus Kristus, kami raja dari timur, akan datang dan melepaskan kami selama masa malapetaka, ketika sistem untuk Babylon rohani terjadi. Saudara, sekarang perhatikan apa yang Alkitab katakan. 6 malapetaka telah dicurahkan. Dan kemudian Alkitab mengatakan setelah 6 malapetaka, di dalam Wahyu 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, setelah 6 malapetaka yang Yesus berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Sekarang apa hal yang masuk akal jika mengatakan bahwa Kristus membebaskan umatnya sebelum masa kesengsaraan, ketika Alkitab mengatakan dia akan datang seperti pencuri setelah masa kesengsaraan? Dan ini akan tidak masuk akal sama sekali bagi Alkitab untuk mengatakan Yesus akan datang seperti pencuri untuk membebaskan umatnya jika ia sudah datang seperti pencuri sebelum malapetaka dimulai. Jadi saudaraku, selama 7 malapetaka terakhir, Tuhan melindungi umatnya. Kemudian malapetaka ke-7, yaitu kedatangan Kristus. Selama 7 malapetaka terakhir, Dia adalah perlindungan dan keamanan umat Tuhan. Selama 7 malapetaka terakhir, Yesus adalah segala-galanya bagi mereka. Sementara pertempuran Armagedon terjadi, sebagaimana konflik terakhir dan peperangan terjadi, orang jahat akhirnya mencoba untuk menang atas orang-orang benar. Orang-orang kafir mencoba yang terakhir kali untuk menghancurkan orang-orang percaya. Murka setan dicurahkan atas umat Allah. Kemudian Yesus datang sebagai Raja segala raja. Dia adalah pembebas yang maha perkasa. Saudara, puncak klimaks dari 7 malapetaka adalah kedatangan Yesus Kristus. Alkitab berkata di dalam Wahyu 16 ayat 17, dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawanya ke angkasa, dan dari bait suci
kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, sudah selesai. Kesedihan pun berakhirlah, sudah selesai. Sakit hati berakhir, perang berakhir, penyakit dan penderitaan berakhir, sudah selesai. Tak ada lagi sakit hati, tak akan ada lagi kekecewaan, tak ada lagi air mata. Selesai dan sudah terlaksana, saudara. Pengumuman ini dibuat di surga, sudah terlaksana. Kemudian di dalam Wahyu 16 ayat 18 berkata, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Saudara pendengar yang saya kasih, semua bumi mulai bergoncang. Planet bumi sekarang sedang dibebaskan dari belenggu dosa. Dan ini adalah kesakitan kelahiran dunia baru. Ini adalah kesakitan kelahiran masyarakat baru. Alkitab berkata di dalam Wahyu 16 ayat 20 dan 21. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudara, setiap butir es beratnya adalah 100 pon, yaitu 45 kilogram. Dan ini adalah peluru dari surga. Inilah umat Allah, saudara-saudara. Umat Allah dilindungi oleh Tuhan. Mereka telah menemukan keamanan fisik mereka dalam Kristus. Mereka telah menemukan keamanan ekonomi mereka di dalam Kristus. Kehidupan mereka tersembunyi dengan Allah di dalam Kristus. Mereka telah menemukan penyembahan yang benar di dalam Kristus. Dan mereka telah menemukan Kristus adalah sumber terang dan kebenaran mereka. Dan orang jahat mencoba untuk menyerang mereka. Orang jahat mencoba untuk memusnahkan mereka. Tetapi terjadi gempa bumi yang dahsyat. Setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Ini adalah fase terakhir dari pertempuran terakhir dari Armageddon. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yesus Kristus datang dari langit. Hujan es turun dan menghancurkan orang-orang jahat itu. Kristus datang di atas tahtanya sebagai raja dari segala raja. Kristus datang di atas tahtanya sebagai Tuhan dari segala Tuhan. Dan Kristus datang di atas tahtanya sebagai master dari semua alam semesta ini. Orang-orang benar kemudian terangkat untuk bertemu dengan Kristus di langit. Mereka berubah, memiliki hidup keabadian. Dan orang benar yang mati dibangkitkan. Orang benar yang hidup terangkat untuk menemui Yesus Kristus di surga, di langit. Dia adalah perlindungan dan keamanan mereka. Orang fasik dibinasakan dengan sinar terang kedatangan Kristus. Dan Kristus adalah keamanan bagi umat-umat Tuhan. Karena dia telah menjadi keamanan mereka di masa-masa sulit, sukar selama berabad-abad. Saudara pendengar yang saya kasih di dalam Yesus, kita telah pelajari 7 malapetaka. Malapetaka yang pertama adalah bisul yang jahat. Namun ini juga mengatakan semua keamanan fisik ada di dalam Kristus. Malapetaka kedua, yaitu laut berubah menjadi darah. Di saat yang sama mengatakan semua keamanan ekonomi hanya ada di dalam Kristus. Kemudian malapetaka ketiga, sungai dan air berubah menjadi darah. Saat yang sama mengatakan seluruh kehidupan kita ada di dalam Kristus. Kemudian malapetaka keempat, terik matahari, yang mengatakan sembahlah Sang Pencipta langit dan bumi setiap hari Sabat. Kemudian malapetaka kelima, kegelapan. Ini adalah peringatan untuk berpaling dari sistem gereja, untuk berpaling dari organisasi keagamaan besar, untuk melihat kepada firman Tuhan sebagai terang kebenaran, untuk melihat kepada Kristus sebagai terang kebenaran. Dan Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Kemudian yang keenam, yaitu Armageddon. Dalam pertempuran Armageddon, semua kekuatan dari neraka, semua kekuatan kejahatan dan kekuatan jahat di hari-hari terakhir berfokus pada umat Allah untuk mencoba menghancurkan mereka. Namun tentara Allah datang dari langit untuk membebaskan umatnya dan menghancurkan orang-orang jahat. Dan ini adalah penaklukan akhir Yesus Kristus dan tentara surga atas kuasa neraka dan kejahatan
Kemudian malapetaka ketujuh adalah kedatangan Kristus. Sementara pertempuran Armageddon terjadi, sebagaimana konflik terakhir dan peperangan terjadi, orang jahat akhirnya mencoba untuk menang atas orang-orang benar. Orang-orang kafir mencoba yang terakhir kali menghancurkan orang-orang percaya, dan murka setan dicurahkan atas umat Allah. Orang-orang jahat mencoba untuk menyerang mereka, memusnahkan mereka. Tetapi terjadi gempa bumi yang dahsyat. Setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Hujan es turun dan menghancurkan orang-orang jahat. Dan orang fasik ini dibinasakan dengan sinar terang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus Kristus datang dari langit sebagai Raja segala raja. Dan orang benar terangkat untuk menemui Yesus di langit. Dia adalah pembebas yang maha perkasa. Dan klimaks puncak dari 7 malapetaka ini adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus, beberapa tahun yang lalu ada seorang dari Australia, dia penebang kayu, yang mau pulang ke rumahnya setelah bekerja seharian di hutan. Dan saat dia mendekat rumahnya, dia mencium ada bau asap di udara. Dan segera ia merasakan ini ada masalah. Dia tahu bahwa kandang yang dibangunnya dengan susah payah telah terbakar. Dan ini adalah ladangnya dan rumahnya juga. Dia mulai mencari apakah ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian dia berjalan ke kandang ayam. Dia melihat hanya ada bara yang hangus dan ayam-ayam yang mati. Dan matanya menatap kepada satu induk ayam yang mati. Dan induk ayam ini adalah simbol kematian dalam hati sebagai satu simbol rumah kecil ini yang begitu berharga baginya telah dihancurkan oleh api. Dan dia berdiri di sana melihat induk ayam ini dan melihat puing-puing tua yang hitam hangus itu. Kemudian dia dengan jijik melangkah di antara puing-puing itu dan menendang ayam yang hangus tersebut. Tapi dia terkejut. Tiba-tiba muncul dari bawah induk ayam itu 4 ekor anak ayam yang kecil-kecil. Ternyata induk ayam ini telah memberikan hidupnya, nyawanya untuk melindungi kehidupan 4 anaknya. Saudaraku, saat pria ini mengambil anak-anak ayam yang kecil-kecil ini dengan lembut, dia pun berpikir tentang ada oknum yang lain yang telah memberikan nyawanya, hidupnya, agar dia boleh memperoleh kehidupan saat ini. Saudaraku, Kristus yang mati bagi Anda di kayu salib itu tidak akan membiarkan Anda selamanya mengalami masa kesukaran. Kristus yang membeli Anda dengan saya dengan darahnya di Calvary itu tidak akan membiarkan Anda dan saya di saat kesusahan. Alkitab berkata dalam Mazmur 91 ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di dalam ayat 10 berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Saudaraku, Anda dapat mempercayai Kristus ini. Anda dapat meletakkan tangan Anda di tangan Kristus ini. Anda dapat melarikan diri kepada Kristus ini di hari ini. Dalam masalah hidup Anda saat ini, Dia akan menuntun Anda dengan aman melalui masa kesukaran. Anda dapat melarikan diri kepada Kristus ini hari ini ketika imanmu lemah. Dia akan menguatkan imanmu yang lemah. Dia akan menempatkan di dalam hati Anda komitmen yang mendalam untuk melayaninya. Dalam masalah kita hari ini dan dalam masalah kita hari esok, hanya ada satu tempat berlindung, hanya ada satu tempat keamanan, yaitu di dalam Kristus. Mazmur 91 ayat 11 berkata, untuk Dia akan memberikan malaikatnya mengenakan biaya atas Anda, untuk membuat Anda dalam semua cara Anda. Saudara, semua malaikat surga akan mengelilingi Anda selama masa kesukaran itu. Anda tidak perlu takut jika Anda ada di dalam Kristus. Anda tidak perlu takut jika hati Anda bersatu dengan hati Kristus. Jika pikiran Anda bersatu dengan pikiran Kristus. Palingkan mata Anda, saudara, dari kesulitan dan pandanglah kepada Kristus. Palingkan mata Anda dari kesulitan dan pandanglah pada Kristus.
Palingkan mata Anda dari bisul-bisul yang menimpa, dan serahkanlah keamanan fisik Anda di tangan Kristus. Palingkan mata Anda dari cinta akan uang dan percayakan keamanan ekonomi Anda di tangan Kristus. Palingkan mata Anda dari kesenangan hidup yang sementara ini dan tempatkan hidup Anda di tangan Kristus, dan serahkanlah penyembahan hidup Anda di tangan Kristus, dan ikutlah kebenaran Kristus. Letakkanlah seluruh hidup Anda di tangan Kristus, karena Allah akan memiliki sekelompok orang, tidak satu atau dua, bahkan ribuan, tetapi Alkitab mengatakan sangat banyak, yang mana tak ada seorang pun yang dapat menghitungnya, yang akan menemukan Kristus sebagai perlindungan mereka. Mereka akan menemukan Kristus sebagai keamanan mereka. Mereka akan menemukan Kristus sebagai pengharapan mereka. Mereka akan menemukan Kristus sebagai jalan keluar dari kesusahan kehidupan mereka yang besar. Saudara, semua setan di neraka tidak akan bisa membawa Anda keluar dari tangan Kristus. Anda dan Yesus dapat melakukannya saat ini dan melalui kesusahan yang besar. Kalau ini kerinduan Anda, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang maha perkasa. Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Engkau pembebas kami. Engkau yang akan melepaskan kami dari malapetaka besar itu. Dan Engkau yang menjaga, melindungi kami dari segala kesusahan penderitaan ini. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam Kristus. Dan kami mau setia bergantung kepadamu, menyembah Engkau sebagai Tuhan satu-satunya yang akan datang kedua kali. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang budiman, saudara sedang bersama program Pengharapan dalam Buku Wahyu bersama Pendeta Nofri Fatah. Hubungi kami melalui SMS di nomor 0877 16161637 bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, ataupun permohonan untuk kami doakan. Nantikan pembahasan berikut minggu mendatang dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu pada hari dan waktu yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Itu tandanya Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah. Yesus mau datang segera.